Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bibarakati sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis 225. Wa an Abi Hurairah, betul? Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, nama asli dia Abdus Syams, hamba matahari, dirubah Nabi jadi Abdurrahman. Dipanggil Nabi ya Abahir, wahai orang yang selalu membawa kucing, dipanggil dengan Abahir atau Abu Hurairah. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qabbala, mencium, an-nabiyyu, nabi mencium, al-hasana, al-hasan, ibna anak aliyin, anak Ali, Hasan anak Ali, anak Fatimah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya, meridai Al-Hasan dan meridai Sayyidina Ali. Saya punya 10 anak laki-laki. Ma qabbaltu minhum ahadan, ma qabbaltu, tak pernah ku cium, minhum, 10 anakku itu, ahadan, satu pun tak pernah ku cium. Menunjukkan kerasnya hati orang Arab. Sepreman-premannya orang kita, kalau udah menampak anak kecil, hilang premannya. Tapi dia 10 anaknya tak pernah dicium. Kerasnya alam itu berpengaruh kepada kerasnya sifat orang. Gurun pasir, batu cadas, panas terik, orangnya pun ikut keras. Antara orang timur dengan orang daerah barat di Indonesia, kita ini masuk timur apa barat? Kita ini barat, Indonesia bagian barat, dibandingkan dengan saudara kita yang di timur, yang di Papua, yang di Sulawesi. Pengalaman saya berkeliling itu beda, cara salamnya pun beda. Kalau di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, nah itu masih dikawal kita, masih tangan kita aja yang ditarik. Tapi kalau udah sampai ke daerah timur sana, Ambon, Maluku, Tual, nah itu kepala kita ditarik orang. Begitulah dia mengungkapkan rasa sayangnya. Di semakin keras alamnya, semakin keras sifat orangnya, baik dalam bicara maupun dalam menunjukkan kasih sayang. Bercakap pun begitu juga. Orang yang di daerah pesisir sama yang orang gunung beda. Orang pesisir itu ngomongnya dekat. Kenapa? Karena dia dekat. Datang dia naik sampan, berhenti di tepi laut, habis itu dia berdekat mencerita.
Beda sama orang di gunung. Orang di gunung, rumah yang satu sana, rumah satu di sini, di tengah nih sawah, kebun, dan angin kencang, dia mesti manggil, woi. Beda. Orang di kampung sama orang di kota, gitu juga beda. Itu pengaruh. Jadi Aqra' bin Habis ini orang Arab, alamnya keras, sifatnya pun keras. 10 anak dia, satu pun tak pernah dicium. Keras sekali. Fanazara ilaihi Rasulullah, maka Nabi menengok kepada dia. Kita kalau ada orang ngomong, kita tengok. Kalau kita jumpa sama orang, salaman, tengok muka. Nanti yang tempulang ke kampung, jadi pejabat, jadi orang kaya, duyun-duyun lah orang datang mau salaman. Muka antum ke orang kaya aja, nggak usah sama kaya, sama Pak Kades, sama Pak RT. Ini tak ada antum pedulikan. Tengok, menunjukkan kita respon. Tengok Nabi. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, man la yarham la yurham. Yang satu pakai fi'il lil ma'lum, yang satu pakai fi'il lil majhul. Yarham, rahima yarham. Majhul, ruhima yurham. Rahima yarhamu, menyayangi. Ruhima yurhamu, disayangi. Man la yarham, siapa yang tak menyayangi, la yurham, maka dia tidak akan disayang. Jadi kalau mau disayang, maka kita mesti menyayangi. Tapi kalimat Nabi tidak ke dia. Nabi tak bilang, kalau kau tidak menyayangi anakmu wahai Aqra', kau pun juga tak akan disayangi anakmu. Tidak. Itu adab. Jangan kita tunjuk orang depan orang banyak. Kalau menasehati orang depan orang banyak, itu mau menjatuhkan dia. Maka bunyi kalimatnya adalah man la yarham la yurham. Huwa dhamirnya. Siapa yang tidak menyayang, maka dia pun tak akan disayang. Lebih halus dia. Itu juga kalau antum pulang nanti ke kampung, lebih bagus pakai dhamir huwa daripada pakai dhamir anta. Ada seorang kepala desa berkuasa, menjual tanah, pada akhirnya mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Huwa, bukan kita tunjuk ini. Awas Pak Kades, masuk neraka nanti. Berubah raut wajahnya. Dalam hati dia, cukuplah sekali ini aku datang pengajian, kau permalukan aku. Nah, jadi Nabi itu dari mulai raut wajahnya memandang, dari mulai cakapnya, ada di dalamnya ilmu komunikasi. Kita ini sekarang masalahnya adalah masalah komunikasi. Isi kepala kita ini sama semua, tapi cara mengkomunikasikan yang berbeda. Makanya saya mengusulkan fakultas apapun dia, mesti ada ilmu komunikasi 2 SKS 16 tatap muka. Mau jadi dokter, mau jadi pilot. Karena banyak orang sekarang salah komunikasi. Akhirnya salah komunikasi, maka terjadilah miskomunikasi. Banyak alat komunikasi, Facebook, grup WhatsApp, Twitter, Instagram, tapi orang tidak berkomunikasi. Zaman Nabi tak ada alat komunikasi, tapi komunikasinya lancar. Nabi contohkan bagaimana dia berkomunikasi. Yarham diambil dari kata rahmah. Ra, ha, mim, rahimah, rahmah. Kita menerjemahkan rahmah itu kasih, sayang. Apa beda kasih sama sayang? Ya pokoknya kasih sayang lah.
Kasih sayang itu artinya merasakan perasaan kita ke orang lain. Itulah kasih sayang. Itulah kasih sayang. Kita mesti bisa menjadi orang lain. Saya mesti bisa menjadi jamaah. Saya mesti berpikir menjadi jamaah, baru saya bisa menyayangi jamaah. Kalau tidak, saya akan berpikir searah. Saya hanya berpikir saya sebagai ustadz, tak saya pikirkan jamaah itu. Maka saya mesti berpikir dua, pikir timbal balik, berpikir sebagai ustadz dan berpikir sebagai jamaah. Kalau tidak, saya hanya akan, aku ini ustadz, aku ini udah belajar, aku ini mengajar kalian, aku ini berceramah, tidak akan muncul kasih sayang. Maka saya juga berpikir bagaimana saya sebagai murid dulu, bagaimana saya sebagai jamaah. Kalau saya berpikir sebagai ustadz, saya enak saya aja bercakap semau saya. Tapi kalau saya berpikir sebagai jamaah, cumana ustadz dulu waktu sebagai jamaah, saya mau ustadz tuh cakapnya jelas. Itu maka saya waktu jadi ustadz cakap saya jelas. Jelas suaranya, jelas kalimatnya, dan jelas sampai jam berapa berakhir. Jadi kalau antum tengok tiga tuh, jelas suara saya, jelas cakap kata yang saya pilih, dan jelas jam berapa selesai. Kenapa begitu? Karena dulu waktu aku jadi jamaah, pernah aku dengar ceramah ustaz tuh tak jelas suaranya, tak jelas apa yang dicakapnya, tak jelas jam berapa selesai. Itu tidak tak sayang sama orang. Maka kalau saya ceramah, baik khutbah, suara saya itu saya buat jelas. Begitu juga waktu jadi dosen. Saya tidak berpikir saya jadi dosen, tapi juga saya berpikir waktu saya dulu jadi mahasiswa. Barulah muncul rasa sayang. Bisa dipahami cakap saya ini kan? Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kau belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Itu hadis itu jelimet itu menerjemahkannya. Tak bisa diterjemahkan macam terjemah pendek. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kau suka air ini milikmu, maka kau suka juga ketika air ini menjadi milik saudara. Kan panjang terjemahnya, tapi diterjemahkan orang singkat aja sekarang. Kamu tidak akan beriman sampai kau menyayangi dirimu seperti menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Enggak, tak sesimpel itu. Kalau dijadikan contoh, ma yuhibbu li nafsihi, kamu suka air ini punya engkau Abdul Somad, ya. Macam mana kalau air ini berpindah tangan ke orang lain? Sama tak sukamu? Tak sama. Ada orang punya mobil, suka dia sama mobil itu. Kapan dia suka? Waktu mobil itu di tangan dia. Waktu mobil yang sama macam itu di tangan orang lain, muncul hasadnya, muncul dengkinya. Tak sama rasa dia macam di tangan dia, berarti belum beriman. Maka puncak dari iman adalah kasih sayang. Makanya Allah itu ketika kita buka Quran, sifat yang pertama sifat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham, siapa yang dalam hatinya tak ada kasih sayang, la yarham, maka dia tak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sayang kita pada makhluk Allah, semakin sayanglah Allah ke kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sayang. Sayangnya itu karena makhluk itu atau karena Allah? Nah, nama sifatnya sayang. Terserahlah mau kasih, mau sayang, terserah.
Sayangnya itu karena orangnya itu atau karena Allah. Bagaimana kita membedakannya? Datang kawan kita, anak orang kaya, bapaknya konglomerat, pejabat, beda cara kita menyambut salamnya dengan kawan yang naik angkot. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, apa kabar, lama tak jumpa. Tapi pas datangnya biasa, assalamualaikum, salam. Sayang kita itu karena Allah atau karena orang itu? Karena orang itu. Mana buktinya karena orang itu? Buktinya beda salam kita menyambut antara ini dengan itu. Itulah yang susah itu. Bagaimana kita menyamakan orang karena dia sama-sama hamba Allah. Yang kaya itu hamba Allah, yang miskin itu juga hamba Allah. Tak usah beda-beda. Bersalaman itu kalau jamaah, bersalaman dari mulai mobil ke pentas itu kan macam-macam rasa tangan jamaah. Ada yang macam sutra, ada yang macam kertas pasir. Terasa itu. Yang sutra sama yang kertas pasir itu kan sama-sama hamba Allah itu. Kira-kira yang tangannya halus macam sutra sama yang satu lagi kasar, mana yang lebih dulu masuk surga? Makanya Nabi memuji ayyahtatiba ahadukum. Yahtatiba dari kata hatab, kayu bakar. Kamu mengambil kayu bakar, kau potong, maksudnya memotong kayu bakar itu kan kapalan. Pertama luka dia, menggelembung isi air, lama-lama keras kulit itu. Itu lebih baik daripada kamu memakan segenggam api neraka, dari berdusta, berbohong, riba dan lain-lain. Nah, jadi mungkin cakap saya ini payah antum pahami, tapi nanti ketika antum pulang selesai kuliah jadi tokoh masyarakat, ingatlah cakap saya ini. Terangkat nanti di kampung jadi pejabat, jadi pegawai, waktu datang tamu pesan Ustadz dulu sama sikap saya antara, karena semuanya adalah hamba Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari memuat hadis ini, menunjukkan hadis ini kualitasnya paling tinggi. Bukhari Muslim atas. Ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Tapi ala syartaihima, menurut syarat Bukhari dan Muslim, Al-Mustadrak Al-Hakim. Kalau mau antum disayang anak-anak antum, sayangilah anak antum. Kalau antum mau disayangi istri antum, sayangilah istri antum. Kalau antum mau disayangi hamba Allah, maka sayangilah hamba Allah. Ah, saya Pak Ustadz bolak-balik membuat baik sama orang, tak ada dibalasnya saya baik, berarti kau berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena manusia. Berbuat baik karena manusia hasilnya kecewa. Kenapa? Bertepuk sebelah tangan. Maka balikkan pada Allah. Dibalasnya baik, alhamdulillah. Tak dibalasnya baik, orang lain membalas lebih baik. Sikapnya begitu. Tak dibalas si A, dibalas si B. Tak dibalas si B, dibalas si C. Tak dibalas si C, dibalas si D. Sampai Z tak ada yang balas Pak Ustaz. Allah membalas. Berarti di akhirat dibalas Allah. Karena kalau kita berharap balasan orang, dua-dua tak dapat. Balasan pahala tak dapat, balasan dia pun tak dapat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, mungkin dia tak membalas, tapi balasan Allah dapat. Wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat, dia berkata, qadima nasun, datanglah nas, manusia, beberapa orang maksudnya, minal a'rab. Nas diambil dari kata uns, artinya jinak. Manusia ini disebut jinak. Kenapa jinak? Karena ada lawannya, bahimah, liar, hewan. Jadi kalau ada manusia yang liar berarti nas, uns, jinak. Datanglah manusia, beberapa orang maksudnya, minal a'rab. A'rab, Arab Badui. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa, Arab Badui. Ala Rasulillah, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata. Faqalu, mereka berkata, maksudnya mereka bertanya, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah? Apakah? Jadi orang Minang menyingkat-nyingkat itu mungkin dari bahasa Arab dulu. Apakah? Tuqabbiluna, kamu mencium, sibyan, anak kecil. Apakah kamu mencium anak kecil? Maksudnya cium kasih sayang. Hati-hati anak kecil antum dicium orang tak dikenal, bisa jadi dia homo, sakit jiwa. Di Mesir, satu lift kita, satu eskalator sama orang, nampak lucu anaknya, kita pegang pipinya, hati-hati tempeleng bapaknya kalau tak kenal betul. Jadi kalau saya megang Sami, antum pegang, saya tak marah karena saya tahu ini jamaah saya. Jadi kalau tak kenal, walaupun anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu mencium anak-anak kamu? Faqala, Nabi menjawab, na'am, ya, kami mencium anak kecil. Hasan di pangku Nabi, Husain di pangku Nabi, dipeluk Nabi, dicium Nabi. Qalu, mereka berkata, lakinna kami, tapi kami, kata dia, wallahi demi Allah, ma nuqabbilu, kami tak ada mencium. Keras sekali orang Arab Badui. Baru sekarang inilah agak ramah dia. Dulu waktu saya pertama haji tahun 92, masih jumpa lagi sama yang keras-keras. Nggak ada. Kalau tempat kita kan pembeli adalah raja, dia tak ada. Dia duduk cuek aja dia. Kita tawar, diusirnya kita. Sempat saya jumpa itu dulu. Sekarang ini udah agak berubah. Masih ada badui. Wallahi, kata dia, ma nuqabbil, kami tak ada mencium. Qala Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kalimat ini, la amliku lakum syai'an. Awa amliku, maksudnya la amliku lakum syai'an. Kalau kamu tak mencium anak kamu, tak sayang, aku tak ada kuasa kalau nanti Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kamu. In kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah, Allah mencabut kasih sayang dari hati kamu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan produk daerahnya. Dia yang lembut, yang baik, yang ramah, tinggal di lingkungan orang yang keras, yang syadid. Maka kata Nabi, la amliku lakum syai'an, aku tak punya kuasa kalau Allah mencabut kasih sayang itu dalam hati kamu. Makna lainnya, la aqdiru an adha'a rahmata fi qulubikum, aku tak bisa meletakkan kasih sayang ke hati kamu. Kasih sayang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minum, saya mau minum ini
ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Artinya kalau saya mau, saya minum. Kalau saya tak mau, saya tak minum. Itu maksudnya ada pilihan. Saya minum langsung ke gelas dengan pakai pipet, ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Kalau saya mau, saya pakai pipet. Kalau saya tak mau, saya langsung pakai gelas. Pilihan. Begitu juga untuk datang subuh ini. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Mau datang, tak mau tak datang. Tapi sayang yang diberikan Allah, pilihan atau tidak? Enggak. Makanya ada orang pernah membuat kertas, Ustadz, berdosakah menyayangi bini orang? Balik saya tanya, saya tak tahu entah mana orangnya. Sayang itu termasuk perbuatan pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Makanya antum kadang begitu banyaklah ustadz-ustadz di Pekanbaru, di Riau, tapi hati antum lebih sayang ke ustadz ini daripada ini. Kenapa? Karena sayang itu pemberian Allah. Begitu juga kalau antum dipaksa ayah antum nikah, kau mesti dengan dia. Antum bilang sama ayah antum, ketika sayang tak bisa memilih ayah. Ini yang sayang nih aku apa ayah? Kalau ayah yang sayang, ayah lah nikah sama dia. Pandai kau jawab sekarang ya. Bukan aku, itu ceramah Ustaz Somad kemarin. Makanya kita selalu minta sayang. Duduk antara dua sujud itu yang diminta apa? Sayang. Rabbighfirli warham. Sayangi aku. Pertama kali buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara semua Asmaul Husna, mana yang paling banyak diamalkan orang? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar. Kenapa? Minta sayang. Minta sayang. Begitulah. Minta sayang. Di antara semua sifat Allah, sifat sayang itulah yang dilekatkannya ke diri Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad raufun rahim. Jadi kalau kita mau dekat dengan Rahmanir Rahim, mau dekat dengan Raufur Rahim, ada satu pintu. Pintu apa? Masuklah melalui pintu Rahim. Masuk dari pintu tahajud bengkak kaki berat. Masuk dari pintu jihad fisabilillah berat. Ada satu pintu, pintu Rahim. Kalau masak lebihkan sedikit, bagi ke tetangga. Balik kampung, apa musim di kampung? Banyak telur ayam, telur itik, bawa. Ada tetangga, tuan rumah, bagi. Masuk dari pintu Rahim. Maka diletakkan Allah rahmah itu ke hati antum. Kalau udah diletakkannya ke hati antum, antum menengok orang dengan pandangan rahmah, dan orang pun menengok antum dengan pandangan rahmah. Kalau udah diletakkan Allah rahmah ke hati antum, Allah suruh semua makhluk ini sayang ke antum. Sampai orang pun bingung, apa pelet kau katanya? Kenapa ibu kos itu kalau ke kau tak ditagih-tagihnya? Kalau aku baru tanggal 30 udah diketoknya begitu. Tahu kita, Allah meletakkan itu. Tapi itu juga ujian. Harta pun ujian, jabatan pun ujian, kasih sayang itu pun ujian. Itu mana awa amliku ingkan Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Aku tak punya kuasa kalau Allah mencabut rahmah dari hati kamu. Aku tak punya kuasa meletakkan rahmah di hati kamu. Maksud Nabi, berharaplah kamu dapat rahmah dengan cara menyayangi hamba Allah. Saya selama jadi dosen tak pernah saya persulit mahasiswa.
Ada orang menengok orang sulit tuh nikmat rasanya. Suka menengok orang dalam kesulitan. Karena saya menengok mahasiswa itu tidak menengok dia, saya sedang menengok diri saya. Datang dari kampung, kos ke Pekanbaru, masa aku susahkan lagi dia? Kalau saya mau, saya urus. Tapi kalau saya tak suka, tidak saya persulit dia, saya balikkan. Diatur tak teratur, dicoret skripsinya dia, saya balikkan ke dekan. Ibu dekan waktu itu yang punya toko depan Giant lama, ada toko buku apa namanya, Zanafa. Saya tak mau membimbing orang ini, Bu, ini skripsinya sih nggak bisa gitu Pak Ustadz. Ustadz mesti bimbing. Tak mau saya sebenarnya. Iyalah kalau gitu saya kasih orang lain. Lawannya saya daripada bengkak dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan dari Jarir bin Abdullah. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man la yarhamin nasa, siapa yang tidak sayang kepada manusia, la yarhamuhullah, maka Allah tidak menyayanginya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Berapa semuanya kasih sayang itu? Inna lillahi mi'ata rahmatin. Semuanya ada 100. Rahmat Allah itu ada 100. Lalu yang satu dilepaskan Allah ke dunia ini. Yang 99 dipegang Allah, nanti dikasihnya di akhirat. Satu rahmat itulah yang sedang kita rebut-rebutkan nih sekarang. Kalau antum tengok ada di kebun binatang singa lapar tak menerkam anaknya, itu karena dia dapat percikan rahmat Allah. Belum pernah lagi ada berita anak gajah mati tertimpa induk gajah. Kan tak berakal gajah itu kan, karena dia dapat serpihan-serpihan rahmat Allah. Bayi ditemukan dalam kresek, itu yang melakukan itu gajah atau ular sawah? Bahwa gajah dapat percikan rahmat, bahwa ular dapat percikan rahmat, tapi ada yang tak dapat percikan rahmat. Siapa? Manusia. Orang kalau sudah tak dapat percikan rahmat, sanggup dia menyetrika pembantu, itu kan sudah di luar nurul. Di atas itu lagi. Kata almarhumah mak saya, tolonglah kau berikan sepeda dulu. Untuk apa sepeda, mak? Ada orang dari Sukakarya, dari rumah dekat almarhumah mak, di belakang Masjid Ibadur Rahman. Ada orang daerah sini berjalan kaki ke Jalan Nangka. Pagi dia jalan kaki ke Jalan Nangka untuk nyuci dengan masak, sore pulang. Sanggup tuan rumahnya itu membiarkan dia tiap hari jalan kaki. Lama saya temui, ada manusia begitu. Saya belikan sepeda, kasihkan mak ini dia. Ada lagi hebatnya mak, katanya. Ada lagi yang lebih hebat dari ini, ada. Setiap makan disuruhnya ibu nih makan di dapur tak pakai lauk, dia makan begitu. Ada manusianya. Antum cari di Jalan Nangka.
Untuk buat pengumuman, tolong yang diceritakan soal kayak mana orang, biar diserahkan ke Kasangkulim, kasihkan ke buaya lapar. Ada orang menjadi bukan baru hidup dia. Kalau udah dicabut Allah, itulah. Tapi kalau dapat kita orang yang dikasih Allah rahmat itu, semua dikasihkan, makanan-makanan enak dibagikan.